Halo guys, jumpa lagi dengan HSN Real Channel, channel YouTube yang berisi tentang perjalanan-perjalanan seru. Kali ini, HSN Real Channel berkolaborasi dengan FHC lagi, yang berisi manusia-manusia strong yang hobinya goes, jalan-jalan, dan tentu saja doyan kulineran. Tepat pukul 6:35 kita tiba di Pondok Alamsyah yang sudah terkenal sebagai base campnya untuk tujuan trekking di Kawah Ratu. Oh ya guys, FHC kali ini dengan peserta 15 orang dan seekor anjing Alaska ingin mengeksplor kawasan Kawah Ratu, kawah fenomenal yang tidak pernah sepi dari pengunjung. Guys, banyak trekker yang memilih pondok ini sebagai tempat start dan finish untuk tujuan Kawah Ratu. Dan juga karena pelayanan yang memuaskan dari Pak Sandi sebagai pemilik pondok. Alamat dan peta pondok ini gampang dicapai ya guys dengan bantuan Google Map teman-teman. Nah ini Pak Sandi yang punya pondok. Setelah ngobrol, ngopi, dan sarapan, kami bersiap-siap untuk memulai trekking. Bagaimana keseruan perjalanan ini? Yuk ikuti terus video ini dari awal sampai akhir. Check it out! Sampai sini ya jam makan siang. Enak. Mandok logo MBB. Setuju. Temu bakso berhenti. Jualan endol berhenti. Selamat datang di Pondok Alamsyah. Saya Sandi. Di sini kita akan menuju ke Kawah Ratu ya. Dari sini kita naik ke atas. Nanti lewat itu ada rumahnya Ahmad Albar juga ke arah Curug Seribu. Ke arah Curug Seribu perjalanan kurang lebih bolak-balik itu 14 kilo lah. 14 kilo aja jalannya jalan santai, kita menuju Kawah Ratunya lewatin hutan-hutan, lewatin kali-kali, melatih refleks, terus ya jalanannya oke sih, lewatin pinggir-pinggir kali sekarang bro, sekarang udah oke sih di jalanannya lebih cepat lagi nggak lewatin lumpur-lumpur kita. Nggak ada yang kejeblos ya kemarin itu ya. Nggak ada yang jeblos sampai segini lah. Nggak ada ya. Sampai segini ya. Sampai segimana jeblosnya? Seru juga tuh sebenarnya tuh ya. Jeblosnya sampai segimana? Segini bro. Lewatin toilet ya? Segini pokoknya iya. Lewatin toilet nggak? Hah? Lewatin toilet. Toiletnya toiletnya toilet alam lah nanti paling. Ada si Ferdi bawa tulisan toilet nggak? Nah dia bawa tulisannya nanti di mana-mana tempel nggak itu. Sarung sih kayaknya. Sarung ada yang nutupin. Sarung pasanya nggak ada yang lihat. Banyak kali nanti di sana kita banyak kali kita palingnya di balik batu lah ya. Toiletnya ya di. Ya kita berangkat nanti kita buka warung juga nanti ada tim kita ada porternya apa? Oh iya sengaja emang, sengaja biar adem. Ya nanti kita sama porternya kita jalan. Ayo kita mau jalan dulu, kita ke atas dulu ya. Sebelum berjalan kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan masing-masing, memohon keselamatan. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal. Semoga kita sampai dan pulang dengan selamat semuanya. Men, Bahagia. amin. Kita rasanya yang kalau ini sih yang baru pernah siapa ya ke Kawah Ratu ya? Kalau yang lain sih ini udah kawakan semua. Udah jadi guide ini di sini nih. Oke, kita jalan ke atas ya. Nanti di atas itu kita belok kanan ke sana. Kita mulai olahraga, start. Let's go. Woi! Berang-berang makan ketupat. Mari kita berangkat. Let's go everybody, monggo. Setelah pantun sakti terucap dan jam menunjukkan pukul 8:17, kami pun memulai petualangan trekking ke Kawah Ratu. Semangat ya guys, semoga lancar dan sukses dari awal sampai akhir trekking ini. Amin. Rute dari pondok sampai ke titik start pendakian dimulai dengan menyusuri jalan pedesaan dan rumah-rumah penduduk lokal.
Rute ini masih bisa dilalui oleh mobil dan motor, guys. So far, jalanan yang kami lewati setelah perkampungan tadi masih beraspal mulus, semulus wajah mantan. Nah, ini adalah Alaska, seekor anjing ras Australian Shepherd Toys yang berumur 3 tahun dari Bang Richard, yang selalu menemani kemana saja tuannya pergi. Sebuah gerbang menyambut kami yang menandakan kita telah memasuki area Taman Nasional dan titik start pendakian sudah dekat. Guys, inilah titik start pendakian Kawaratu yang ditandai dengan plang dan banner selamat datang ke area kawasan Kawaratu dan sekitarnya. Di sini juga banyak terdapat curug-curug ya guys. Dan di sini terdapat juga sebuah warung yang menjual makanan kecil seperti mie instan dan minuman-minuman. Rute jalan setelah ini hanya tersisa setapak untuk teman-teman lewati. Informasi untuk teman-teman yang belum pernah ke Kawaratu, sebaiknya bila ingin membeli logistik seperti minuman atau cemilan kecil, hanya di warung inilah tempatnya. Karena inilah satu-satunya warung yang tersedia di sepanjang trek pergi dan pulang. Dan bagi teman-teman yang membawa kendaraan, sudah harus memarkirkan kendaraannya di sini. Nah, gubuk derita tua inilah tanda pendakian dimulai. Tanda pula derita kaki dimulai. Trek dimulai dengan jalan bebatuan yang masih tersusun rapi dan landai. Masih enak untuk ditelusuri, guys. Sesekali kita lewati aliran air yang meluap dari sungai sekitarnya. Di atas sungai kita menjumpai jembatan bambu yang eksotik. Untuk melewatinya kita harus berhati-hati guys. Ada terdapat pos yang merupakan area lapangan luas tempat mendirikan tenda bagi teman-teman yang ingin berkemah di lokasi ini. Trek berikutnya kita melewati hutan bambu dengan jalan bertekstur tanah yang lembab yang dipenuhi dedaunan kering. Sekering dompet bila tanggal tua tiba. Dari trek bertanah lembab berganti ke tanah basah bebatuan yang cenderung mulai menanjak. Sepertinya trek mulai sulit. Semangat ya guys. Trek kawasan Kawaratu ini didominasi jalur tanah bebatuan. Sesekali juga kami menjumpai trek bertanah lumpur yang bisa saja terjeblos bila tidak hati-hati di dalam menapakkan kaki teman-teman. Di tengah trek kami menjumpai aliran sungai yang airnya berwarna keabuan. Sepertinya air bercampur belerang dan bersuhu hangat.
Area Kawaratu ini masuk di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun yang tingginya mencapai 1437 mdpl. Sedangkan tinggi dari puncak Kawaratu berkisar 2221 mdpl. Setelah melewati Sungai Bebatuan, trek berikutnya kita menyusuri jalan setapak yang berada persis di samping sungai. Lansiku, untung lu nggak ikut. Lokasi dari Kawaratu ini sendiri berada di kaki Gunung Salak, persis di sisi lereng selatan dari Gunung Salak. Satu lagi, nah. Awas, hati-hati, pelan-pelan. Hati-hati ya, itu longsor ya. Pelan-pelan aja, turun pelan-pelan. Kawaratu ini sendiri masih mengeluarkan air, uap panas, serta gas belerang yang menyerupai awan tebal, merupakan tempat yang unik. Trekking ke Kawaratu cocok untuk pendaki pemula dengan trek yang masih tergolong bersahabat. Kamera. Guys, sampai di sini trek mulai becek, digenangi oleh aliran air sungai yang luber membasahi jalur pendakian. Tetap semangat ya guys. Wih, udah pos berapa nih? Pos 1 ya. Masih semangat ya? Oke. Sebelum memasuki trek hutan kembali, ada terdapat tanah lapang yang kami jadikan tempat untuk beristirahat sejenak untuk melepas lelah. Luar biasa. Boleh. Wih, suhu Aceh. RC kita nih.
Guys, di posisi ini kami sering menjumpai hamparan lumpur yang menutupi sepanjang trek yang kami lalui. Panjang hamparan lumpurnya kira-kira 5-10 meter yang memaksa kami harus jalan melingkar untuk melewatinya, atau harus menginjak pohon atau ranting yang ada di dalam lumpur supaya kami tidak terjeblos ke dalam. Kami mulai sering menjumpai trek yang berlumpur. Dasar dari lumpur bervariasi dalamnya. Menurut guider kami, Pak Sandi, ada lumpur dengan kedalaman semata kaki. Ada juga yang dalamnya sepinggang orang dewasa. So, kita harus selalu waspada, guys. Setelah melewati trek berlumpur tadi, akhirnya kami tiba di bibir kawah, yang berarti kami sudah keluar dari area hutan dan hampir mencapai puncak dari Kawah Ratu ini. Di sekitar sini sudah tidak kami jumpai pepohonan yang rindang lagi. Semua hanya hamparan luas bebatuan, dan dari dasar kawah mengeluarkan gas oksida yang bila terhidup dalam jangka waktu lama bisa menjadi senyawa racun bagi tubuh kita. Yeay, akhirnya kita sampai di puncak Kawah Ratu setelah menempuh sekitar 3 jaman perjalanan dari pondok. Guys, tadi saya bilang sudah sampai di puncak Kawah Ratu, tapi ingat, bukan puncak gunung ya guys, karena Kawah Ratu itu bukan merupakan gunung, tapi kawah yang diakibatkan dari hasil letusan Gunung Salak yang meletus pada tahun 1938 yang luasnya kurang lebih 2 hektar. Pesona yang bisa teman-teman dapatkan di Kawah Ratu ini adalah pemandangan yang lain dari yang lain, alias unik sekali. Dengan semburan gas putih yang membumbung tinggi hingga ke atas dan air belerang yang mendidih keluar dari celah bebatuan menambah pesona dari tempat ini. Di tengah dasar kawah terdapat sungai kecil yang dapat digunakan untuk merendam kaki yang lelah. Namun teman-teman harus selalu waspada, karena sewaktu-waktu bisa saja longsor dan menutupi seluruh area kawah tersebut. Setelah puas berfotoria, sebelum turun kami menyantap makan siang yang sudah dibawa oleh porter dari Pondok Alamsyah. Makan siang kami dengan menu ayam goreng, telur balado, keripik ikan, dan lalapan. Sambalnya top dan mantap sekali guys. Setelah makan siang dan ngopi-ngopi, waktunya bagi kami untuk turun. Perjuangan belum selesai guys, tetap semangat.
Rute perjalanan balik kami kembali menyusuri jalan waktu kami datang. Karena medan perjalanan sudah kami kenal, jadi agak memudahkan buat kami. Tiba waktunya bagi kami memberikan penilaian untuk lokasi ini. Trek ke Kawah Ratu ini sangat menantang, dengan pemandangan yang unik lain dari yang lain sehingga kami beri nilai 95 dari 100. Penilaian ini tentu saja akan berbeda tiap orang. Jadi, bagi teman-teman yang penasaran silakan datang dan saksikan sendiri pemandangan alam yang menakjubkan dengan segala proses alamiah dari Kawah Ratu ini. Sebelum berpisah, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun seperti biasanya. Jalan-jalan ke Monas bersama, pulangnya naik sepeda biru. Banyak momen yang sudah kita lalui bersama. Sampai jumpa di lain waktu. Ciao. Wih, finish. Finish strong. Finish strong. Wih, finish. Mantap. Finish strong, makan soto ya. Mantap. Cakep. Yo, kembali lagi kita di Pondok Alamsyah. Habis trekking, soto luar biasa, mantap. Semua lulus dengan sempurna. Cobain dong sotonya. Mari kita tes. Hey yo, kali ini kita mau mencoba soto ayam Pondok Alamsyah. Bagaimana rasanya? Mantap. Mutkau. Woi, ada sini. Kau fokus. Hei. Wah.
Wah, cakep bener ini kok fokus. Enak banget. Enak bener.